Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Alin Amberwati, sebuah kisah yang berjudul Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih teringat dengan jelas peristiwa mengerikan yang sempat aku alami saat melakukan pendakian gunung ke Gunung Salak via Cimelati. Bahkan hingga detik ini, peristiwa janggal tersebut tidak kunjung hilang dari pikiranku. Ingatanku perihal peristiwa menyeramkan itu seakan terpenjara begitu saja. Namaku Nanang. Saat ini usiaku sudah tidak lagi muda, namun aku masih berteman dekat dengan salah satu temanku yang sudah aku kenal sejak belia. Papang namanya. Kami kerap kali dijuluki saudara kembar oleh banyak orang. Karena bukan hanya nama kami yang hampir serupa, namun wajah kami pun tidak jauh berbeda. Layaknya saudara yang ditakdirkan tidak satu orang tua. Mungkin karena kami sudah berteman sejak lama, makanya semakin lama wajah kami pun semakin mirip satu sama lain. Kami pun memiliki kebiasaan yang tidak jauh berbeda. Mendaki gunung menjadi kebiasaan kami yang begitu menyenangkan. Bahkan kami sudah melakukan pendakian hingga ke Gunung Kerinci, gunung terjauh yang pernah kami daki. Kami pun berencana untuk kembali mendaki ke gunung yang memang lokasinya tidak begitu jauh dari kediaman kami di Sukabumi. Gunung Salak via Cimelati pun menjadi pilihan kami. Tepat pada tahun 2018, aku dan Papang memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Santer terdengar berita kurang mengenakan perihal kejadian terjatuhnya pesawat Sukhoi di pelataran Gunung Salak. Salah satu tragedi terjatuhnya pesawat yang cukup mengerikan dan begitu membekas. Konon katanya pasca peristiwa tersebut banyak pendaki yang mulai mengalami kejanggalan-kejanggalan tiap kali melakukan pendakian ke Gunung Salak. Aku dan Papang tidak begitu mempercayainya, sebab kami belum memastikannya secara langsung. Kami tidak ingin terus bertanya-tanya tentang kebenaran ucapan tersebut. Hingga akhirnya kami berdua pun memutuskan untuk pergi berdua ke Gunung Salak untuk membuktikan semua ucapan yang aku sendiri pun kurang begitu yakin dengan kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang terjadi di Gunung Salak. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon menjadi hari yang aku dan Papang pilih untuk melakukan pendakian. Meskipun kami hanya berdua nantinya, kami sudah siap atas segala konsekuensi yang mungkin bisa terjadi saat melakukan pendakian nantinya. Ada sisa satu hari yang bisa kami manfaatkan untuk bisa mengemas barang-barang atau perlengkapan yang akan kami berdua bawa nantinya. Tidak ada satupun perlengkapan yang kami lewatkan begitu saja. Aku dan Papang pun kemudian memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan. Kami pergi tepat satu hari sebelum pemberangkatan kami ke base camp. Bicara tentang Papang, ada hal menarik dari sosok Papang, sahabat karibku. Dia memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Dia memiliki indera keenam, sehingga ia mampu melihat bahkan sampai berkomunikasi dengan mereka semua yang tidak kasat mata. Meski demikian, Papang tidak ingin kemampuannya tersebut digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga sejauh ini, Papang selalu bersikap hati-hati atas segala sikap dan ucapan yang ia keluarkan. Ia tidak ingin hal buruk menimpanya begitu saja. Namun di sisi lain, aku pun kerap kali dibuat khawatir oleh Papang, sebab ia kerap kali memberitahukan perihal apa yang dilihatnya kepadaku begitu saja, baik secara langsung ataupun melalui isyarat. Sehingga hal tersebut memicu tumbuhnya rasa takut ataupun kaget yang sudah tidak mampu lagi aku tahankan. Jujur, sebelum aku melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimelati, ada rasa takut yang tiba-tiba saja menderaku. Terlebih lagi tentang desas-desus peristiwa mengerikan yang dialami oleh banyak pendaki. Hal tersebut nyatanya berhasil membuat nyaliku ciut seketika. Nyatanya, Papang pun mengalami ketakutan serupa, meskipun ia sendiri memiliki kemampuan tidak biasa. Mungkin karena peristiwa tersebut benar-benar membekas di dalam ingatan kami, sehingga Papang pun tidak mampu untuk melepaskan rasa takutnya begitu saja. Meski dihantui rasa takut, hal tersebut tidak lantas menyurutkan niat kami untuk mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Semoga saja kami tidak menjumpai hal-hal aneh saat melakukan pendakian.
sehingga kami bisa enjoy menikmati keindahan tiap jengkal yang ada di Gunung Salak. Hari pun begitu cepat berganti. Aku dan Papang berencana untuk pergi ke base camp Cimelati dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan yang aku pilih saat itu demi keefektifan waktu kami yang tidak begitu banyak. Kami menikmati setiap waktu yang kami habiskan di sepanjang perjalanan menuju base camp Cimelati. Perihal pendakian ke Gunung Salak yang akan aku dan Papang lakukan bermula dari keisenganku. Aku iseng mengajak Papang untuk mendaki ke Gunung Salak karena banyak sekali waktu luang yang tidak kami manfaatkan. Aku tidak berpikir bahwa ajakan isengku tersebut nyatanya berhasil diwujudkan dengan segera, bahkan tanpa adanya penolakan yang dilontarkan dari mulut Papang. Nyatanya berteman lama membuat pemikiran kami pun akhirnya tidak jauh berbeda. Perjalanan dari Sukabumi menuju base camp Cimelati tidak begitu jauh. Kurang lebih kami hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk kami sampai di base camp Cimelati. Di sepanjang perjalanan, kami tidak menjumpai hal-hal yang janggal. Perjalanan kami begitu menyenangkan. Hal tersebut pun benar-benar membuat aku dan Papang semakin bersemangat untuk melakukan pendakian. Kami pun akhirnya sampai di pos registrasi. Aku langsung mendaftarkan diri ke sana untuk pendaftaran. Aku dan Papang memilih untuk melakukan pendakian tepat di jam 10 pagi. Sementara kami sampai di pos registrasi tepat di jam 9 pagi. Itu artinya kami masih memiliki waktu luang kurang lebih 1 jam untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya naik ke Gunung Salak. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke salah satu warung yang lokasinya tidak jauh dari pos registrasi. Namun ada yang aneh dari warung yang kami datangi. Warung tersebut terlihat tidak begitu ramai, namun tidak juga terlihat sepi. Saat pertama kali masuk ke dalam warung tersebut, aku mencium aroma anyir yang entah berasal dari mana. Semula hal tersebut membuat aku dan Papang merasa tidak nyaman. Namun karena kedatangan kami sudah langsung disambut oleh bapak pemilik warung, akhirnya kami pun memilih untuk duduk di sana, alih-alih keluar dan menghindar dari warung tersebut. "Kamu merasa ada yang aneh gak?" tanyaku kepada Papang. "Kenapa memangnya?" Aku mencium bau anyir dan bau itu benar-benar menyengat. Papang pun kemudian mencoba memperhatikan kondisi di warung tersebut. Papang tidak melihat kejanggalan di warung tersebut, namun mengenai bau anyir, ia sendiri pun merasakannya sama sepertiku. "Kamu lihat ada penampakan atau semacamnya kah di sini?" "Enggak kok, semua aman. Namun bau anyir itu benar-benar kentara." "Apa mungkin ada hewan mati di warung ini?" Sepertinya pemilik warung sadar dengan kegelisahan kami. Sembari membawakan makanan dan minuman yang kami pesan, ia kemudian mendekat dan membisikkan kami beberapa kalimat yang membuat kami terdiam seketika. "Tidak ada apapun di sini. Memang di sini kerap kali ada tikus yang mati, tetapi tidak menimbulkan bau apapun. Jadi kalian tidak perlu khawatir," ucap pemilik warung. Bagaimana pemilik warung tersebut bisa paham dengan apa yang kami rasakan? Sementara aku dan Papang tidak pernah membahasnya dengan ucapan yang keras. Atau mungkin pemilik warung tersebut mampu membaca pikiran kami. Jika benar, maka hal tersebut tentu akan membuat kami berdua merasa kurang nyaman. Kami pun hanya bisa membalas ucapan sang pemilik warung dengan senyuman tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Kami kemudian memilih untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan. Rasanya kami sangat ingin segera keluar dari warung yang kami singgahi saat itu. Nyatanya kejanggalan lain pun kami berdua rasakan. Tiba-tiba saja para pengunjung di warung tersebut menatap kami dengan tatapan yang sangat tajam, bahkan mereka tidak berkedip sedikit pun. Hal tersebut benar-benar membuat aku dan Papang merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya setelah kami menuntaskan santapan kami pun memilih untuk keluar dari warung tersebut. "Kok buru-buru?" tanya pemilik warung. "Kami mau segera sampai di puncak Salak." "Kalian tidak akan sampai," ucap pemilik warung sembari melempar senyum masam. Kami pun memilih untuk tidak menggubrisnya demi kewarasan kami berdua. Setelah keluar dari warung, napas kami benar-benar lega. Seakan-akan kami baru saja terbebas dari situasi yang begitu buruk. Setelah melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun akhirnya memilih untuk bergegas naik ke puncak Salak. Terlebih lagi sedari awal aku dan Papang sudah membuat rencana pendakian yang akan dimulai dari jam 10 pagi.
Langit pagi itu benar-benar cerah, panasnya pun begitu menghangatkan. Pagi itu semangat kami benar-benar prima. Meskipun jarak Gunung Salak dengan tempat tinggal kami tidak begitu jauh, nyatanya pendakian ini menjadi pendakian pertama kami di Gunung Salak. Selama ini kami terlalu fokus dengan gunung-gunung yang berada jauh di sana, hingga kami pun tidak melirik Gunung Salak sedikit pun. Sehingga kami pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kami mendaki Gunung Salak via Cimelati. Perjalanan dari pos registrasi menuju pos pertama tidak begitu jauh. Kurang lebih 75 menit perjalanan untuk kami sampai di pos pertama. Perjalanan menuju pos pertama pun dimulai. Kami memutuskan untuk berjalan pelan menuju pos pertama. Selain kami ingin menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian, aku sendiri pun ingin enjoy dalam pendakian ini. Terlebih lagi Gunung Salak sudah seperti rumah bagi kami berdua. Di sepanjang perjalanan aku dan Papang saling melempar candaan satu sama lain. Bahkan karena terlalu asik bergurau, aku sempat mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Bahkan kalimat yang aku lontarkan terkesan menantang penghuni Gunung Salak. Kalau ketemu setan di Salak, aku akan ajak adu pancol lah, ucapku bergurau. Jangan bilang gitu, nanti kalau ketemu setan beneran, baru tahu rasa lu, ucap Papang menegurku. Justru kalau bertemu beneran malah bagus bukan? Ucapku sembari terbahak-bahak. Papang hanya melempar senyum untuk membalas ucapanku tersebut. Tidak lama setelahnya aku pun kembali memikirkan kalimat yang aku ucapkan. Seharusnya aku tidak mengatakan kalimat seperti itu. Bukankah hal tersebut tidak diperbolehkan? Pikirku setelah beberapa waktu berlalu, aku pun kemudian menyesali semua ucapanku tersebut. Aku pun lantas mengutarakan penyesalanku tersebut kepada Papang. Beruntung Papang bisa bersikap bijak dalam menanggapi keluhanku tersebut. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, Ang. Kan sebelumnya kamu cuma bercanda. Lagian kamu bercanda pas siang hari. Aku yakin gak akan ada pengaruh apapun. Beneran, Pang? Gak akan ada setan beneran yang datang kan? Katanya gak takut, ucap Papang berbalik meledekku. Aku hilaf, sebetulnya mah takut banget. Sudah, setan juga mungkin ngerti, ucap Papang sembari melempar sedikit tawa. Setelah berbincang dengan Papang tentang rasa takutku tersebut, kini perlahan-lahan aku pun mulai bisa mengendalikan rasa takut tersebut. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi akibat dari ucapanku tersebut. Kami pun mempercepat langkah agar bisa segera sampai di pos pertama. Kami pun tidak lupa untuk mengabadikan setiap momen yang kami lalui di sepanjang perjalanan menuju pos pertama. Tiap kali kami melihat pemandangan indah, kami bersuah foto di balik pemandangan itu. Bagi kami, mengabadikan momen merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Terlebih lagi mendaki ke puncak Salak menjadi pengalaman pertama kami berdua. Jalur pendakian menuju pos pertama tergolong masih landai. Sisi kanan dan kiri dilengkapi keindahan pohon pinus yang tumbuh berjejer rapi, pun melengkapi pemandangan indah di sepanjang jalur pendakian yang kami lewati. Siang itu kami tidak menjumpai pendaki lain naik bersama kami. Mungkin pendaki-pendaki lain sudah berjalan cukup jauh, atau mungkin mereka justru belum memulai pendakian. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal tersebut, karena bagi kami, sepi tidaknya gunung yang kami pijaki tidak akan menjadi persoalan bagi kami berdua. Setelah menempuh kurang lebih 75 menit perjalanan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Kami memutuskan untuk berhenti guna beristirahat di pos pertama. Tenggorokanku rasanya begitu kering. Aku pun kemudian mengambil mineral yang kebetulan aku bawa di dalam ransel milikku. Aku sesegera mungkin menenggaknya untuk mengurangi dahaga yang aku rasakan. Begitupun dengan Papang. Papang kemudian mengeluarkan satu bungkus rokok dan meletakkannya di hadapanku. Ia kemudian menawariku satu batang rokok. Kami pun akhirnya menghabiskan waktu di pos pertama dengan merokok sembari menikmati kesejukan di pos pertama Gunung Salak yang kami pijaki waktu itu. Kami berdua layaknya saudara yang begitu dekat. Aku memang beruntung memiliki teman dekat seperti Papang. Dia selalu bisa menjadi tempatku bercerita tentang semua hal, baik hal menyenangkan atau bahkan masalah kehidupan sekalipun. Maka tidak heran aku bisa awet berteman dengannya bahkan sampai detik ini. Setelah lama beristirahat di pos pertama, kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan tepat di jam 1 siang. Perjalanan menuju pos kedua kurang lebih ditempuh sekitar 30 menit.
Jalur pendakian yang akan kami tempuh tergolong masih landai dengan medan tanah yang cukup kering. Karena kebetulan saat ini sedang kemarau panjang, namun jika musim penghujan tiba, maka jalur yang kami lewati bisa sangat licin. Untung saja musim lagi kemarau ya, Pang. Iya, kita beruntung. Coba kalau hujan, pasti kita akan kesulitan melewati medan tanah di Gunung Salak ini, ucap Papa. Setelah berucap demikian, tiba-tiba saja terdengar petir di tengah teriknya matahari. Sontak hal tersebut pun membuat aku dan Papang merasa kaget seketika. Loh, kok ada petir? Apa mungkin akan turun hujan? Ucap Papang. Tapi rasanya tidak mungkin. Lihat, langit aja begitu terang. Namun tiba-tiba saja gerimis tiba dan langit seketika berubah begitu gelap. Sontak hal tersebut membuat kami kebingungan untuk mencari tempat untuk berteduh. Pandangan kami pun kemudian tertuju pada pohon besar yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kami pun kemudian berlari menuju ke pohon besar itu. Aku dan Papang kemudian memilih untuk berteduh lebih dulu sementara waktu sampai gerimis benar-benar usai. Karena kami tidak mungkin menerobos gerimis yang cukup kencang, sebab kami tidak membawa jas hujan sebagai persiapan. Karena kami pikir tidak akan turun hujan di tengah kemarau sekarang ini. Kok bisa gerimis di tengah kemarau ya? Mana kita nggak persiapan bawa jas hujan pula? Ucapku menggerutu. Cuaca memang tidak pernah bisa ditebak, Nang. Kita cuma bisa menunggu gerimis reda, Pang. Kami pun memilih untuk duduk termenung di bawah pohon besar di sepanjang jalur pendakian, dari pos pertama menuju pos kedua. Saat kami sedang terdiam di bawah pohon besar, tiba-tiba saja aku mendengar suara monyet hutan. Awalnya aku ragu, namun setelah aku mencoba untuk memperhatikan lagi dengan seksama, suara itu benar-benar nyata adanya. Bang, kamu kan bisa lihat makhluk tidak kasat mata. Coba deh, kamu dengar suara monyet hutan gak? Semacam kera gitu. Papang pun terdiam setelahnya. Namun matanya terus memperhatikan sisi kanan dan sisi kiri tempat kami berteduh saat ini. Karena penasaran, aku kemudian menanyakan asal suara kera yang aku dengar tadi. Ternyata saat itu Papang melihat banyak kera tidak kasat mata yang hidup berkelompok di tempat di mana kami berteduh waktu itu. Namun karena Papang tidak ingin membuatku ketakutan, akhirnya ia pun tidak mengucapkan apapun perihal suara itu kepadaku. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Enggak, Nang, aman kok, aman. Hanya suara kera yang tinggal di hutan sini. Karena banyaknya pohon yang tumbuh lebat di sini, maka kera itu tidak terlihat. Yakin, Pang? Tanyaku mencoba memastikannya lagi. Yakin, udah jangan khawatir apalagi takut. Nanti kita malah nggak enjoy dalam pendakian ini, ucap Papang. Meski Papang mengatakan semuanya baik-baik saja, namun aku tidak sepenuhnya percaya. Karena aku yakin ada hal yang ditutupi oleh Papang. Sebab dari raut wajahnya benar-benar kentara. Namun aku pun tidak bisa memaksa Papang untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin memang lebih baik aku tidak mengetahui segala hal agar aku bisa lebih enjoy dalam pendakian ini. Akhirnya aku pun memilih untuk tidak mengindahkan suara-suara kera yang saling bersaut-sautan. Meskipun aku sedikit terganggu, namun aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kami sudah menunggu cukup lama di bawah pohon besar, namun gerimis tidak kunjung reda. Hari pun sudah mulai memasuki waktu sore. Aku dan Papang pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian, meskipun gerimis belum juga reda. Beruntung baru beberapa langkah kami beranjak dari pohon besar tempat kami berteduh. Tiba-tiba saja gerimis mereda dengan sendirinya. Bahkan langit pun secara tiba-tiba cerah begitu saja. Cuaca benar-benar tidak bisa kami prediksi. Gerimis tiba-tiba saja turun dan seketika berubah lagi. Dengan kehadiran awan cerah setelahnya, menurut kami berdua, perubahan cuaca yang terjadi benar-benar di luar nalar kami. Namun kami berusaha untuk menganggap semuanya masih baik-baik saja. Medan pendakian menuju pos kedua berbentuk tanah padat. Namun karena sebelumnya turun gerimis, tanah tersebut pun kini licin dan cukup sulit untuk dilewati. Aku dan Papang harus berhati-hati dalam memilih langkah. Jangan sampai kami terpleset saat melakukan pendakian menuju pos kedua ini. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba saja aku merasa carrier milikku begitu berat. Padahal sebelumnya tidak.
Aku merasa ada sesuatu yang duduk di atas carrier milikku. Aku pun kemudian menghentikan langkah dan menurunkan carrier untuk memastikannya. Namun aku tidak melihat apapun di atas tasku. Aku coba buka isi di dalam carrier dan tidak ada hal yang aneh atau mencurigakan. Semua barang yang ada di dalamnya adalah barang-barang yang sudah aku bawa sejak awal. Mengetahui aku tiba-tiba berhenti dan mengecek carrier, Papang pun berhenti pula dan berjalan menghampiriku. "Kenapa, Nang?" tanya Papang. "Nggak tahu nih, Pang. Carrier milikku benar-benar berat. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Aku coba pastikan tapi tidak ada hal aneh dari carrier yang aku bawa. Aku sudah coba pastikan berkali-kali, namun tidak ada hal yang mencurigakan." Pandangan Papang pun menangkap hal lain. Jika aku tidak melihat apapun dari carrier yang dibawanya, Papang melihat hal sebaliknya. Papang dengan jelas melihat ada sesuatu di atas tas carrier yang dibawa olehku. Papang melihat seekor kera berwarna putih sedang duduk di atas carrier milikku. Ia pun kemudian menjelaskan apa yang dilihatnya. "Aku melihat ada sesuatu di atas carrier milikmu," ucap Papang. "Maksud kamu?" "Ada seekor kera putih di atas carrier kamu. Itu yang mengakibatkan tasmu menjadi lebih berat dari sebelumnya," ucap Papang. "Tapi aku nggak lihat kera itu, Bang." "Kera itu tidak kasat mata." Aku pun terdiam seketika saat mendengar apa yang diucapkan oleh Papang. Antara takut dan bingung, itulah yang aku rasakan. Di satu sisi aku sendiri merasa bingung mengapa seekor kera putih tidak kasat mata itu bisa ada di tas carrierku. Namun di sisi lain pun aku merasa begitu takut. Sebab itu artinya sedari tadi aku berjalan bersama seekor kera tidak kasat mata. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya aku mulai gemeteran. "Ambil air di dalam ranselmu dan usapkan tepat di atas tas milikmu itu," ucap Papang. Tanpa banyak tanya, aku pun bergegas untuk mengambil mineral dari dalam tas ranselku dan langsung mengusapkannya di atas ransel milikku. Saat aku mengusapkan air di atas ransel atau carrier milikku, Papang terlihat berkumat-kamit, seperti sedang membacakan sesuatu yang bisa mengusir seekor kera putih siluman tersebut. Tanpa sadar, semua bulu kuduku pun berdiri tanpa permisi. Setelah Papang berhenti berkomat-kamit, aku pun bergegas untuk menghampirinya guna menanyakan apalagi hal yang harus aku lakukan untuk mengusir sosok kera putih itu. "Aku harus lakukan apa lagi, Pang?" "Sudah cukup, ia akan pergi dengan sendirinya." "Benarkah? Tapi kita akan baik-baik saja, bukan?" "Tentu, kita berdua akan baik-baik saja dalam pendakian ini," ucap Papang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Papang, aku pun merasa sedikit lega. Aku tidak menyangka jika dari tadi ternyata aku menggendong seekor kera di balik punggungku. Aku berharap sosok itu tidak lekas pergi dari pandangan kami. Sebab sejujurnya aku cukup penakut dengan hal-hal yang bersifat mistis. "Coba angkat lagi tasmu, Nang," ucap Papang. "Sudah pergi kah?" "Coba angkat saja dulu tasmu." Aku pun kemudian kembali mencoba untuk mengangkat carrier milikku. Dan benar saja carrier milikku sudah terasa lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya sosok kera putih tersebut sudah tidak ada lagi berada di atas carrier milikku. Aku pun kemudian langsung mengatakan pada Papang, "Sudah lebih ringan, Pang." "Syukurlah, ayo lanjutin jalan," ucap Papang. "Ayo." Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Tas carrier milikku kini terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya bahuku sampai sakit karena beratnya carrier yang aku bawa, namun sekarang sudah jauh lebih baik. Setelah menempuh perjalanan dengan persoalan yang cukup tidak mengenakan, kami pun akhirnya sampai di pos kedua. Kami memilih untuk berhenti guna beristirahat sejenak. Duduk sembari memandangi pohon dengan daun-daun yang mulai bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri karena hembusan angin. Kami sampai di pos 2 sekitar pukul 2 siang. Waktu yang cocok untuk tidur siang, terlebih lagi dengan hembusan angin yang begitu menedukkan. Saat kami duduk di bawah pohon, kami hampir tertidur karena suasana. Namun aku kemudian mencoba untuk menahan kantuk. Karena aku ingin segera melanjutkan pendakian agar aku dan Papang bisa segera sampai di puncak Salak. "Jangan tidur, Pang. Nanti kita malah nggak sampai-sampai di puncak."
Tapi suasananya cocok banget untuk dibawa tidur. Ditahan dulu aja, kita cari tempat yang cocok nanti buat bangun tenda. Ya udah, ayo lanjut jalan, ucap Papang. Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju posko ketiga. Semoga saja gangguan-gangguan makhluk tidak kasat mata saat di perjalanan menuju pos kedua tidak muncul lagi, sehingga kami bisa lebih tenang dalam melakukan pendakian menuju puncak Salak. Medan pendakian dari pos 2 menuju pos ketiga sangat rimbun dan juga cukup landai. Tanah yang padat dan akar pepohonan yang mulai mendominasi jalur pendakian menuju pos 3 yang akan kami lewati. Namun karena sebelumnya turun gerimis, jalur pendakian pun cukup becek dan juga licin. Namun hal tersebut tidak menghambat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos ketiga. Tubuh kami sudah sedikit lelah. Semakin kami berjalan naik, medan yang kami lewati semakin curam dan juga panjang. Sedikit saja kami tidak fokus dalam memilih jalan, maka kami bisa saja terperosok jatuh, dan hal tersebut tentu akan berakibat fatal pada diri kami dan juga pendakian ini. Jalan semakin curam, Pang. Pintar-pintar memilih pijakan. Siap, Nang, ucap Papang. Beruntung kami sudah mempersiapkan tali yang cukup kokoh yang bisa mempermudah kami ketika menemui medan yang tinggi dan juga curam. Meskipun kami hanya berdua, namun kami mampu menjalin kerjasama yang baik, sehingga jalan yang sulit sekalipun mampu kami lewati dengan baik, meskipun tidak bisa dilewati dengan waktu yang cepat. Kalau kita terperosok, alamat kita lumpuh nih, Nang, ucap Papang. Kalau terperosoknya sampai jatuh ke dalam jurang, bisa lebih fatal daripada hanya sekedar lumpuh, Pang. Bisa saja kita pulang hanya tinggal nama, ucap Nanek. Aku tidak pernah sangka jika medan Salak benar-benar sulit, ucap Papang. Salak memang terkenal dengan medan yang cukup sulit, Pang. Malah Salak menjadi salah satu gunung terangker di Jawa Barat, pendek yang aku tahu, ucap Nanang. Semoga saja setelah ini aku tidak kapok untuk naik lagi ke Salak, ucap Papang. Tenang aja, Pang, nanti kita bakal menuai hasilnya saat sudah sampai di puncak, percaya deh. Aku harap begitu. Sepertinya ada sedikit rasa penyesalan yang mulai tumbuh dari diri Papang setelah melihat medan sulit yang harus kami lewati untuk sampai di puncak Salak. Aku mencoba untuk meyakinkan Papang bahwa medan yang berat ini akan dibalas dengan keindahan puncak Salak yang sangat indah. Meskipun sebetulnya aku sendiri pun selalu dihantui rasa takut di sepanjang pendakian ini, karena beberapa kali mendapati hal yang sangat janggal. Beruntung Papang memiliki indera keenam yang mampu membuatkan menjadi sedikit lebih tenang. Aku dan Papang merupakan dua pribadi yang saling melengkapi satu sama lain. Di sepanjang perjalanan menuju puncak Salak, kita harus lebih semangat lagi, Pang. Iya, Nang. Kami pun kemudian terus melanjutkan perjalanan di tengah medan yang cukup menyulitkan. Sesekali kami beristirahat untuk sekedar melepas lelah yang tidak mampu lagi kami tahankan. Saat kami hampir sampai di pos ketiga, tiba-tiba saja aku melihat banyak sekali burung berterbangan di atas kepala kami. Sontak hal tersebut membuat kami berdua sangat kaget dengan kehadiran burung yang datang secara tiba-tiba tersebut. Apa mungkin ada sesuatu yang akan terjadi hingga membuat semua burung itu berterbangan secara tiba-tiba? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.